akan membahas buku 48 Hukum Kekuasaan Hukum keempat. Nih, pernahkah kamu merasa ucapanmu malah menjadi bumerang? Atau mungkin rahasia kecil yang kamu bagikan jadi senjata orang lain untuk menjatuhkanmu di dunia kekuasaan? Diam bukan hanya emas, tapi melainkan adalah senjata. Hukum ini, hukum keempat, hukum ini menekankan pentingnya mengontrol ucapan. Ketika kita berbicara terlalu banyak, kita cenderung mengungkapkan kelemahan atau memberikan informasi yang seharusnya tetap tersembunyi. Orang yang berbicara terlalu sedikit seringkali tampak lebih bijaksana, misterius, dan berkuasa. Manfaat dan pertimbangan dari hukum keempat: meningkatkan wibawa. Orang akan melihatmu sebagai sosok yang lebih percaya diri dan terkontrol. Menciptakan rasa penasaran. Ketika orang tidak tahu terlalu banyak tentangmu, mereka cenderung menduga-duga, yang bisa memperkuat posisimu. Mengurangi risiko kesalahan. Semakin sedikit kata-kata, semakin kecil kemungkinan ucapanmu disalahartikan atau disalahgunakan. Cara menekankan hukum ini: praktik mendengarkan. Biasalah untuk mendengar lebih banyak daripada berbicara. Jika harus berbicara, buat kata-kata itu memiliki bobot. Tahan keinginan untuk membela diri. Kadang-kadang diam lebih efektif daripada memberi penjelasan. Nih, kita akan menuju tahap tokoh-tokoh yang menerapkan hukum keempat ini. Yang pertama, Steve Jobs. Jobs dikenali sebagai orang yang berbicara hanya jika diperlukan. Saat dia berbicara, kata-katanya penuh makna, menciptakan kesan kepemimpinan yang kuat. Yang kedua, Barack Obama. Pidatonya dikenal sebagai tetapi mengena. Ia lebih sering mendengarkan sebelum mengambil tindakan. Yang ketiga, pejuang dari India yang bernama Mahatma Gandhi. Kekuatannya berasal dari kata-kata yang sedikit tetapi memiliki daya dorong yang besar. Nih, kita akan menuju resiko dan dampak negatif dari hukum keempat. Terkesan arogan. Jika terlalu sedikit bicara, orang bisa salah paham tentangmu, bahwa kamu sombong atau tidak peduli. Yang kedua, kehilangan peluang. Dalam situasi ini, dia bisa diartikan sebagai ketidaktahuan atau ketidakpedulian. Yang ketiga, menghambat hubunganmu sama orang yang terdekat kamu. Orang mungkin merasa sulit untuk membangun hubungan emosional denganmu jika kamu selalu diam. Ya, nih contoh kasus negatifnya nih. Seorang yang terlalu diam dalam rapat mungkin dianggap tidak memiliki kontribusi, sehingga kesempatan untuk promosi atau pengakuan bisa terlewat. Nih, tapi apakah hukum ini selalu relevan dalam kehidupan? Ya. Di dunia yang semakin terhubung, kadang-kadang berbicara lebih terbuka justru membantu membangun kepercayaan. Jadi, kapan kita harus bicara dan kapan kita harus diam? Apakah hukum ini bekerja untuk semua orang atau hanya untuk mereka yang sudah punya kekuasaan? Hukum ini bukan tentang menjadi pendiam selamanya. Ini tentang di seni memilih momen dan kata. Ingat, kadang satu kalimat yang tepat bisa lebih tajam dan 1000 kata tanpa makna. Sekarang, apa pendapat kalian tentang hukum ini? Apa kalian sudah menerapkan dalam kehidupan kalian? Oke, silakan like, subscribe, dan kita akan membahas hukum kelima. Thank you.